Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan senantiasa berusaha menepati apa-apa yang sudah diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita bisa menjalankan semuanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah rahimakumullah, kita memasuki akhir daripada bulan Ramadan tahun ini. Pada sore hari ini, ya. Sore hari ini langgo wong kene ya. Iya, pada turu, pada mipil mempersiapkan badak sing dipikir panganan lok ngaji neta. Mbuh lah padha-padha ya. Sing mulang wis semangat pisan kok sing ngaji langka. Ya ndak apa-apa. Ya. Ya ndak apa-apa. Saya ada satu yang gelem diulang wis syukur, ora perlu akeh. Begitu nggih? Ya, pada sore hari ini kita akan membicarakan mengenai tanda diterimanya amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Kita sudah beramal dari awal, ya. Janjane amalanku ditampa apa ora? Nah, ini yang harus kita pertanyakan kepada diri kita semuanya. Ya, seberapapun kita berusaha beramal, ya kita sudah setiap kajian misalnya ada yang mempersiapkan alat-alat untuk kajiannya, ada yang mempersiapkan wedangi, ya, ada yang mempersiapkan segala macamnya. Itu semuanya adalah bagian masing-masing. Apakah akan diterima oleh Allah sebagai amalan solih? Nah, ini yang kita harus tahu, yang harus kita pahami, agar supaya di kemudian hari kita tidak beramal secara sia-sia. Amalan kita sudah mengeluarkan uang misalnya, kita beramal tapi tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Kita sudah haus, kita sudah lapar, akan tetapi tidak diterima ibadah kita oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya harus kita senantiasa berusaha memahami sebenarnya bagaimana agar amal-amal kita diterima. Dan tandanya apa kalau amal kita diterima? Ini yang harus kita pahami agar bisa memotivasi kita semuanya. Kita kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, diuji oleh Allah tabaraka wa taala dengan ujian setiap saat. Kita tidak dibiarkan untuk mengatakan saya beriman tapi tidak diuji. Saya beriman, diperintah sholat gelem apa ora? Kalau tidak mau berarti dia bukan orang yang beriman, bukan orang Islam. Mengaku beriman, diperintah untuk puasa, mau apa tidak? Ketika mau berarti dia beriman dan berislam. Kalau tidak, bukan. Ini ujiannya seperti itu. Di bulan Ramadan kita diuji oleh Allah untuk melakukan puasa, untuk banyak bersedekah, untuk banyak menjalankan ibadah-ibadah. Di 10 hari terakhir panjenengan diuji untuk mendekatkan diri iktikaf kepada Allah dan Allah, untuk berusaha taqarrub. Akan tapi apakah kita masuk dalam kategori orang-orang yang mau taqarrub pada Allah? Apa taqarrubnya ngerawan tok?
Ya, berbeda. Ini masing-masing dari kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengatakan saya orang beriman, saya orang Islam. Akan tetapi kualitas keislamannya, keimanannya diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan amal-amal yang kita laksanakan sehari-hari. Apakah diterima oleh Allah? Pertanyaan, tanda tanya besar. Tidak ada yang bisa memastikan amalan kita diterima. Apalagi si amalannya adalah ketika dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Kemarin sudah kami sampaikan. Syaratnya agar amalan itu diterima, ya. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua dengan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika amalan tersebut, ya, memenuhi persyaratan, baru kita bicara diterima atau tidak. Contoh menghadiri kajian seperti ini. Ada adab-adabnya agar bisa mendapatkan manfaat. Hanya dengan ada adab-adab agar bisa mendapatkan manfaat dari kajian. Bagaimana memperoleh hasil yang dikehendaki, ada adab-adabnya. Kan tapi saya tidak bahas hari ini. Ya, apakah kita bisa memperoleh ilmu dari setiap kajian yang kita ikuti, atau hanya sekedar melu-melu, atau hanya sekedar niat-niat yang lain? Ini semuanya adalah tergantung dari niat awal kita. Jadi kita harus paham, ya, apa yang menjadi niat kita, itulah yang akan kita dapatkan. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita menanyakan apakah amal-amal saya diterima, makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Karena kita tidak tahu apakah amalan kita diterima, apakah puasa kita diterima, apakah sholat kita diterima, apakah kita sudah sholat tarawih capek-capek ditampa apa ora. Belum ada jaminan. Makanya kita harus senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Allah, agar Allah mau sudi menerima amalan-amalan kita. Akan tetapi kita juga yang beramal harus memperhatikan amal-amal tersebut agar diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau mau diterima oleh Allah, ya harus dipersiapkan sebaik mungkin. Kalau hanya asal-asalan ketika kita beribadah kepada Allah, ya jangan harap mau diterima. Mau sholat di masjid, kita tidak persiapkan dari rumah, pakai pakaian seadanya. Ya, bagaimana kita bisa menghadirkan kekhusyuan kalau kita tidak mempersiapkannya dari awal? Bagaimana kita bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam salat kita kalau kita tidak berusaha memahami apa isi bacaan salat kita? Ini kita persiapkan, ya, agar supaya Allah mau menerima. Walaupun Allah sangat Maha Pemaaf. Kalaupun kita tidak mengerti secara sepenuhnya, tidak apa-apa. Ya, Allah itu Maha Pemaaf. Makanya di antara doa yang paling disukai Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar, panjenengan bisa praktekkan ketika salat tarawih, ya, di sela-selanya atau salat malam di sela-selanya Rasulullah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa wa'fu anna. Doanya pendek. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna. Ini dibaca, senantiasa dibaca. Agar Allah memaafkan ketika kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam
beribadah, kekurangan-kekurangan dalam ibadah. Walaupun kurang do Gusti Allah ya tanpa lah nyong tayangi kayak kiye. Paribasane karo orang Cigadunya seperti itu. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki. Jangan malah masa bodoh, ya. Jangan malah mengurangi kualitas daripada ibadah kita. Jangan sampai. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah, kualitas ibadah kita maupun kuantitas ibadah kita. Kita masih diberi kesempatan beberapa hari. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Tapi itu semuanya tidak akan mungkin bisa didapatkan kalau kita hanya tidur di rumah, tidak mungkin. Harus diraih, harus diusahakan. Kalau hanya tidur di rumah ya tidak akan mendapatkan. Allah menyediakan, Allah menguji kita semuanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah menyatakan demikian. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, malam itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menyatakan demikian. Rasulullah menjelaskan malam Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan di 10 hari terakhir di malam ganjil. Yang paling kuat malam 27. Siapa yang malam 27 tidur ngorok? Kawanan. Saya termasuknya. Saya tidurnya bangun saya 2:30. Tapi masih alhamdulillah masih diberi bangun oleh Allah Subhanahu wa taala malam 27. Berapa banyak dari saudara kita yang tidak memanfaatkan eta, dan kita masih diberi kesempatan beberapa malam lagi. Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Walaupun Rasulullah menjelaskan lebih utama di bulan malam ganjil, bukan berarti malam genapnya panjenengan tidak akan memperoleh malam Lailatul Qadar. Bisa saja. Allah bisa saja. Pada hakikatnya adalah bagaimana kitanya saja mau atau tidak diberi oleh Allah keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah sangat murah kepada kita semuanya. Hanya menungsane sing ora gelem. Gini apa nggih? Iya. Allah sangat murah, sangat mudah memberikan pahala kepada kita. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700. Ini Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama ada sebuah hadis dari Bukhari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innar rajula la ya'malu bi'amalin ahli jannah fima yabdu linnas. Jadi ada seorang yang beramal dengan amalan argi sorga yang terlihat oleh manusia. Ya, seolah-olah dia adalah orang yang ahli sorga. Ya, ada kajian, ikut, rajin, Jumatan, rajin, sholat, rajin. Fa innahu lamin ahli nar. Padahal sungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Apa maksudnya? Ya, dia rajin, sholat rajin, puasa rajin, apa? Tapi di akhir kehidupannya dia meninggalkan itu semuanya sehingga dia menjadi penghuni neraka. Ada nama mboten? Wonten apa mboten? Dari muda sampai mandan tua rajin sholat, begitu arep matine malah ora gelem sholat, atau matinya ya apa? Ngombe. Itu contoh ya. Yang di kebalikannya ya wa ya'malu bi amali ahli nar. Jadi
terjemahnya. Jadi panjenengan bisa membaca. Ya, sungguh seorang kadang beramal dengan amalan penghuni sorga di mata manusia, padahal sungguhnya ia adalah penghuni neraka. Sebaliknya, seorang beramal dengan amalan penghuni neraka di mata manusia, padahal sungguhnya ia adalah penghuni surga. Artinya apa? Yang dilihat oleh Allah, oleh kita semuanya adalah penutupannya, akhirnya, bukan di awalnya. Kita hari ini masih hidup, alhamdulillah, masih suka, masih menjalankan kewajiban sholat, masih menjalankan kewajiban puasa. Apakah panjenengan menjamin di masa tua panjenengan masih menjalankan sholat? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin. Makanya kita harus sadar. Allah yang mempunyai hati kita. Bisa saja kalau kita tidak hati-hati menjaga keimanan dan ketakwaan kita, maka keimanan kita akan hilang, kita akan murtad dari agama ini. Na'udzubillah. Akhir, ya, yang dilihat oleh Allah itu akhirnya, bukan awalnya. Hari ini ya kita masih mau berpuasa, masih mau sholat, masih mau membaca Al-Quran, yang mau. Ya, apakah besok di akhir kehidupan kita masih menjalankan seperti ini? Wallahu a'lam. Kadang-kadang ada orang yang mudanya tidak mau menjalankan syariat agama Allah, lalu di akhir kehidupannya dia bertobat juga banyak. Ini menjadikan bahwa kita harus sadar bahwasanya yang dilihat oleh Allah adalah akhirnya. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Ya. Amalan itu adalah tergantung pada akhirnya. Itu bukan awalnya tapi akhirnya yang dilihat oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita ya di bulan Ramadan ini kita menjalankan seluruh aktivitas amal-amal saleh yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita diperintah untuk menyempurnakannya. Bagaimana tandanya agar tandanya amalan kita diterima? Kira-kira apa kalau melihat hadis Rasulullah seperti ini? Berarti kita lihat di akhir bulan Ramadan, di bulan Syawal, kira-kira kita masih giat atau tidak dalam beribadah kepada Allah. Ya, yang minimal yang standar masih istiqomah atau tidak di dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, para salafus sholih, para ulama, mereka juga mereka sangat-sangat khawatir bahwasanya amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala, sehingga mereka berdoa dengan sungguh-sungguh setiap beramal. Mereka tidak pede dengan amalannya, berusaha memperbaiki betul-betul. Berusaha memperbanyak kualitasnya, memperbanyak kuantitasnya, karena memang ya hal-hal seperti ini semuanya menjadi rahasia Allah Tabaraka wa taala. Panjenengan bisa membaca ini pernyataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aduhai, andai aku tahu siapakah yang diterima amalannya, pastilah kami akan mengucapkan selamat kepadanya. Dan siapa yang diharamkan darinya, maka kami akan berbela sungkawa kepadanya. Ini, ya. Orang-orang salih mereka sangat memperhatikan amalan-amalannya, takut tidak akan diterima. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail ketika membangun Ka'bah, beliau tidak pede, ya. Makanya dia berdoa, Rabbana taqabbal minna. Itu seorang nabi.
Dia tidak yakin amalannya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga memohon agar amalan-amalannya diterima. Nah, kita manusia biasa ya yang sangat-sangat kurang. Makanya monggo harus kita perbaiki. Ya. Kita lanjutkan tanda-tandanya sekarang. Yang pertama adalah kondisi seorang setelah melakukan ketaatan lebih baik daripada sebelumnya. Tanda kalau amalan kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ya, kita menjadi lebih baik. Kalau amalan-amalan di bulan puasa ini, kalau nanti bulan di luar puasa adalah lebih buruk, maka itu menjadi tanda amalan kita tidak banyak yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keadaan seseorang setelah bulan Ramadan, setelah membuat amalan-amalan salih, kalau itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, indikatornya diantaranya adalah ketaatannya meningkat, kualitas dirinya meningkat di hadapan Allah maupun di hadapan manusia secara umum. Karena memang agama Islam itu seperti itu. Agama Islam itu adalah agama sosial. Agama yang membuat orang itu bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Siapa di antara mereka yang paling banyak memberikan manfaat, itulah manusia terbaik di dalam syariat agama Allah. Yang kedua adalah dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan lain setelahnya. Ya, jamaah rahimakumullah, dua tanda. Di antara tanda-tanda amal-amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, yang pertama adalah melakukannya lebih baik, yang kedua adalah dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Ketika kita tidak mendapati ini, berarti masih tanda tanya amalan kita. Apakah ditampa atau mboten? Ya, akan tetapi panjenengan tidak usah terlalu khawatir, karena Allah itu Maha Murah. Yang penting kita berdoa terus, taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna, benar-benar merendahkan diri kita ke hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala agar supaya Allah menerima seluruh amalan-amalan kita. Akan tetapi yang jadi perhatian bagi kita semuanya adalah kita harus senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dari amal-amal kita. Jangan biarkan ya amalan kita seperti ini saja. Apalagi lebih buruk dari kemarin-kemarin. Usahakan lebih baik. Allah dalam Al-Quran berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ini bertingkat-tingkat. Barang siapa yang taat dan bertakwa dan dia mau bersedekah dengan hal-hal yang baik, maka akan dimudahkan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemarin saya panjang lebar mengajarkan tentang zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Kalau kita sudah menjalankan itu semuanya dengan sukarela, Allah akan memberikan panjenengan harta yang lebih banyak lagi, sehingga akan lebih banyak lagi untuk bersedekah, infak dan zakat. Itu maksudnya seperti itu. Ketika kita sudah mudah menerima apa-apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, semuanya akan dipermudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini janji Allah dalam ayat yang mulia ini. Janji Allah tidak akan pernah bohong, tidak akan ingkar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang taat, memberikan apa-apa yang dia miliki, ya,
Agama Islam sangat menyukai orang-orang yang dermawan. Rasulullah mencontohkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, bukan menjadi orang yang apa bahasa Cikonya, kuwir apa ya? Kuwir, bakhil, medit dan sebagainya. Eta. Makanya senantiasa kita dimotivasi oleh Allah dan Rasulnya. Fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Akan dipermudah segala macam urusannya, rezekinya, dalam hal-hal segala macam kehidupan keluarganya, kehidupan secara umum akan dimudahkan semuanya. Kebalikannya apa ayat yang mulia ini? Apa Mas Yitno? Apa ya? Angger tidak dari awal orang kawaca ya. Kebalikannya apa? Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Bukan itu ya? Ini surat apa ya? Al-Lail ya. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza jalla wa khalaqal dzakara wal unsa inna sa'akum lasatta fa amma man tagha wa taqa wa sadaqa bil husna sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna, ya barang siapa yang bakhil dan merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil musra, maka akan dimudahkan tapi menuju kesulitan. Ya akan paribasane dijongkongna nang Gusti Allah. Jorogna mlebu kalen anggar ustakan kalen diteksisan. Cara mengucapkan ini seperti itu. Ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orang yang mendustakan, ya Allah sudah menyatakan barang siapa mau bersedekah, zakat dan sebagainya akan dimudahkan, tapi tidak mau percaya, ya Allah jeresapa orang andel, ya akan dilontorkan oleh Allah, dibelangsakan sekalian. Itu fasanuyassiruhu lil yusra. Itu akan diarahkan menuju kepada kehancuran dirinya. Ini yang harus kita percaya ya. Kita semuanya harus mengimani hal tersebut agar supaya kita semuanya diterima oleh Allah ibadah kita. Berikutnya, yang ketiga ada pengaruh positif yang dirasakan setelah beramal di bulan Ramadan ini khususnya, ya. Amal saleh itu senantiasa akan memberikan dampak positif bagi kelakunya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Nih yang harus kita imani. Siapa yang di antara yang beriman yang dari amal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, ya. Barang siapa beramal soleh tapi dia beriman, berbuat baik dengan keimanan. Karena kalau berbuat baik tidak dengan keimanan tidak akan dinilai oleh Allah tabaraka wa taala. Orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, walaupun dia berbuat kebaikan, tidak akan diberi pahala oleh Allah tabaraka wa taala. Maka beriman, beramal soleh itu dasarnya harus dengan cara iman. Berpuasa, salat, semuanya harus dengan keimanan. Bukan berdasarkan apa-apa. Kita datang ke sini berdasarkan keimanan kepada Allah untuk mencari pahala terbaik dari Allah. Ya. Ada apa itu? Ya. Ketika kita beramal, ya, nanti oleh Allah kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Makanya Allah akan menunjuki kita, akan memberikan kita jalan hidup dengan kalimat khayatan tayyibatan. Ketika kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, akan diangkat derajat kita dalam kehidupan
kita di dunia akan dijamin oleh Allah. Falanuhyiyannahu khayatan tayyiban. Maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Itu. Amal-amal saleh kita kalau diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membuat orang tersebut menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Makanya seorang muslim itu seperti itu. Kalau dia ibadahnya betul, kalau ibadahnya diperhatikan segala macam tata caranya sehingga diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti dia akan menjadi manusia yang baik di lingkungannya. Tidak membuat resah lingkungannya, tidak suka membantu orang di lingkungannya, dan sebagainya dan sebagainya. Tidak akan berlaku curang, ya, tidak akan menyakiti tetangganya, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau Allah menjamin ini, ya, barang siapa yang beramal soleh, beramal soleh dengan dasar keimanan yang benar, amalannya benar dan diterima oleh Allah, maka akan dihidupkan dengan kehidupan yang baik dan akan diberi balasan daripada amal-amal mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik. Jemaah rahimakumullah, muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah di antara ciri-ciri, ya, tanda-tanda yang umum dari seorang hamba agar amalan-amalannya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada akhir, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semuanya diajari oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, agar Allah senantiasa menunjuki hati kita, tidak membiarkan hati kita lalai dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan idza la'adzaqnaka dhi'fal khayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasiran. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu kami akan rasakan kepadamu siksaan 2 kali lipat di dunia dan 2 kali lipat setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat takut. Ya, sangat takut dengan ayat yang mulia ini. Kalau Allah tidak menjaga hatinya, ya bisa saja kita akan mudah untuk tergelincir. Itu seperti panjenengan ketika pernah kita belajar atau belajar tafsir surat Yusuf, bagaimana Allah menjaga hati Nabi Yusuf agar tidak mudah goncang menghadapi ujian. Begitu juga dengan kita. Ya, kita mohon kepada Allah agar benar-benar Allah menjaga hati kita agar tidak mudah disesatkan oleh syaitan. Jamaah rahimakumullah, marilah, ya, kita manfaatkan sisa waktu di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal-amal saleh kita dan senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal-amal ibadah kita semuanya, agar upaya Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita manusia yang terbaik, yang di mata Allah ketakwaannya. Mudah-mudahan
ya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki amal dan memperbanyak amal-amal salih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.